Oke, tadi kita udah bahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, lalu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Campuran berarti ada penjumlahannya, bisa ada pengurangannya, bisa ada perkaliannya, dan bisa juga ada pembagiannya. Nah, berarti campuran itu mencakup semuanya. Jadi dalam satu soal bisa mencakup ada perkalian, pembagian, mungkin ada penjumlahan atau pengurangan. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Negatif 3 ditambah 4 dibagi 2. Ada negatifnya, ada positifnya, ada baginya. Ini sudah campuran, operasi hitung campuran. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ada negatifnya, ada positifnya, ada baginya. Nah, kuncinya adalah ini Bapak punya tangga. Yang tertinggi adalah tanda kurung. Tanda kurung selalu dikerjakan pertama. Lalu yang kedua adalah kali atau bagi, dikerjakan yang kedua. Yang terakhir adalah tambah atau kurang, atau positif atau negatif. Nah, ini urutan pengerjaan. Ketika dalam soal ada kurung, ada kali, ada tambah, berarti yang harus kita kerjakan mana duluan? Kurung duluan. Ketika ada soal hanya ada kali dan ada kurang, berarti yang harus kita kerjakan yang kali duluan. Ini urutan untuk mengerjakan operasi hitung campuran. Pertama kali, kalau ada kurung kita mengerjakan kurung. Lalu yang kedua bisa kali, bisa bagi. Yang mana yang depan kita kerjain duluan. Begitupun dengan positif dan negatif, tambah dan kurang. Mana yang duluan keluar, itu yang kita kerjakan. Oke, sekarang kita lihat soal nomor yang pertama. Negatif 3 ditambah 4 dibagi 2. Di sini kita tidak menemukan tanda kurung. Berarti tanda kurung tidak mungkin dikerjakan. Berarti hanya ada tanda kali atau bagi, atau tanda kurang atau tambah. Nah, di sini ada negatif 3 tambah 4 dibagi 2. Berarti mana yang harus kita kerjakan duluan? Ini Bapak hapus dulu deh. Mana yang harus kita kerjakan duluan? Lihat tandanya. Ada tambah, ada bagi, ini ada kurang. Betul, yang kita kerjakan adalah bagi dulu. Kenapa? Karena tingkatannya bagi lebih tinggi daripada tambah dan kurang. Berarti kita harus kerjakan bagi. Walaupun di sini negatif 3 tambah 4-nya ada di depan, itu tidak akan berpengaruh untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Tetap mengacunya ke 3 posisi ini. Kurung, kali bagi, tambah kurang. Karena di sini tidak ada kurung, maka yang ada penjumlahan, kurang, dan bagi. Berarti kita harus kerjakan yang bagi duluan. Cara mengerjakannya gimana? Kita tarik garis seperti yang tadi pertama. Berarti kan pembagian adanya di belakang. Berarti kita tarik garis begini. Kenapa Bapak menarik garisnya bukan dari angka 4? Bukan begini. Yang pertama, agar kita tidak lupa bahwa tanda positif di sini adalah milik angka 4. Jadi kita membuat garis bantu, kita harus dari tandanya. Tandanya ini positif itu punyanya 4. Berarti ini sama aja positif 4 dibagi 2 atau 4 dibagi 2. Di sini positif, di sini positif. Ya udah, berarti kan yang menang positif. Berarti angkanya kita hanya tinggal bagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Tuh, 2-nya apa lambangnya? Ini di depan apa di belakang? Kalau di depan kan lambang positifnya tidak ditulis. Nah, ini posisinya di depan atau di belakang? Betul, posisinya di belakang. Kalau posisinya di belakang, otomatis kita harus tulis lambangnya. Positif 2 hasil dari 4 dibagi 2. Positif bagi positif, positif. Oke, yang tersisa gimana? Kita turunin 3-nya turun, negatifnya turun. Terciptalah
negatif 3 ditambah 2. Kalau udah seperti ini, boleh kita pakai cara yang 3 tadi. Boleh menjodohkan, boleh dengan garis bilangan, atau boleh dengan hutang dan bayar. Tapi ingat, 3 cara itu hanya untuk angka-angka yang mungkin kecil. Kalau misalnya sampai negatif 50, kamu kan nggak mungkin pakai garis bilangan. Itu pasti akan panjang sekali. Ataupun kamu menjodohkan, misalnya soalnya negatif 50 dikurang 10, itu kan harus bikin tanda positif dan negatifnya terlalu panjang. Jadi Bapak sarankan ketika angkanya kecil boleh menggunakan jodoh atau menggunakan garis bilangan. Tetapi ketika angkanya besar, kalian pakai cara yang ketiga. Umpamakan dengan hutang itu negatif dan bayar itu positif. Nah, ini angkanya masih kecil, berarti kita bisa garis bilangan, bisa menjodohkan, atau bisa hutang dan bayar. Oke, kita lihat hutang 3. Punya hutang 3 positif, berarti bayarnya 2. Utang sama bayarnya besaran utangnya, berarti lambang negatif yang menang. Hutang 3 dibayar 2, berarti 3 kurang 2, 1. Hutangnya tinggal 1. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba soal yang kedua. Negatif 2 dikali 5 dikurang 3. Ya. Negatif 2 dikali 5 dikurang 3. Nah, kita juga tidak menemukan tanda kurung di sini. Berarti tanda kurung tidak perlu dikerjakan. Yang ada hanya kurang, ada kali, ada kurang lagi. Berarti mana yang harus kita kerjakan? Lihat urutannya. Betul, harus kita kerjakan kali duluan. Karena kali dan kurang lebih dulu kali. Berarti mana yang kita garis? Kita garis bantu. Ingat, membuat garis bantu harus dari tandanya, biar kalian gak lupa. Bahwa kalian harus ingat, tanda negatif ini punyanya 2. Jadi harus digaris, ikut digaris biar gak lupa. Oke, negatif 2 kali 5. Ingat perkalian, tandanya dulu yang dikali. Negatif dikali positif, tandanya berbeda, berarti yang menang negatif. Ingat, tanda berbeda, yang menang negatif. Tanda yang sama, yang menang positif dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat. Negatif kali positif, negatif. 2 dikali 5 sama dengan 10. Negatifnya turun, 3-nya turun. Sudah terbentuk. Negatif 10 kurang 3, atau negatif 10 negatif 3. Hutangnya 10, nambah lagi hutangnya 3. Berarti kan hutangnya bertambah banyak. 10 hutang yang pertama, terus ditambah lagi hutangnya 3. Berarti hutangnya bertambah menjadi 13. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya dari konsep bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat, sampai terakhir operasi hitung campuran bilangan bulat, mudah-mudahan kalian bisa memahami video dari Bapak. Ketika kalian tidak mengerti, bisa videonya diulang-ulang atau bisa langsung tanyakan ke Bapak. Oke, setelah ini ada soal, selamat mengerjakan.